A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Dirasat Islami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salam tersebut akan terus dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita semua dapat berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat atau sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan padanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baik dan bijaksananya kita semua jika bersedia menekan tombol subscribe agar dapat membantu channel ini supaya bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua yang menonton dan mendengarkannya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya kita tidak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya di channel ini yang semoga dapat merubah kehidupan kita semua menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita bertanya, mengapa hidup terasa sulit dan rezeki sulit datang? Dengan masalah datang bertubi-tubi, seolah-olah hidup tak mendukung kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain hidupnya tampak mudah, rezekinya lancar, dan bahagianya terpancar. Tanpa iman yang kuat, pikiran negatif bisa muncul seperti rasa iri. Kita jadi curiga, berpikir negatif, bahkan mencurigai sumber rezeki mereka. Sahabat beriman, mari kita tinggalkan sifat iri. Ayo kita bersama-sama menilai diri kita sendiri. Apakah kesusahan dan kurang lancarnya rizki yang datang sebenarnya memiliki penyebab yang perlu kita pahami? Apakah ada faktor lain yang memengaruhi atau mungkin karena tindakan kita sendiri? Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganiaya hambanya. Dia selalu membantu dan mempermudah jalan kita. Jadi, mengapa terasa sulit mendapatkan rezeki? Sahabat, mari perhatikan beberapa hal yang bisa mempersulit dan bahkan menghilangkan rezeki kita, seperti yang pertama, melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati. Maksudnya adalah, sahabat, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benda atau tempat, seperti meyakini bahwa rezeki datang karena benda keramat. Kita harus tahu bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terkait dengan benda-benda tertentu. Sahabat, ingatlah bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika rezeki datang melalui seseorang, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih pada orang tersebut. Tidak perlu beranggapan bahwa si fulan yang memberikan rezeki, seolah-olah kita tidak bisa apa-apa tanpanya. Bersyukurlah dengan penuh penghargaan, namun tanpa berlebihan dan memuja-muja si fulan. Yang kedua, sholat yang tidak lengkap atau tidak teratur. Sahabat, perlu diingat, contohnya adalah jika kita seringkali belum lengkap mengerjakan sholat atau terlambat melakukannya.
Hal ini dapat berpengaruh pada kelancaran dan keberkahan rezeki yang kita terima. Jadi, mari tingkatkan kualitas sholat kita untuk mendapatkan berkah rezeki yang lebih baik. Jika sudah rajin sholat 5 waktu dan tepat waktu, usahakan untuk istiqomah. Mari bersama-sama memperbaiki sholat agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Ingat, kualitas sholat bukan hanya mempengaruhi rezeki, tapi juga menentukan kebaikan dan kualitas hidup kita. Lalu yang berikutnya, menyakiti hati kedua orang tua kita. Jika kita pernah berbuat salah pada orang tua, minta maaflah dengan tulus, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua. Jangan harap Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha atau rizkimu jika orang tuamu tak ridhoi, terutama ibumu yang memiliki ridho lebih besar kepadamu. Jika orang tua kita sudah tiada dan kita pernah menyakiti hatinya, mendoakan mereka dengan doa yang baik adalah cara yang baik. Minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf dan Penyayang. Yang selanjutnya, memakan harta atau rezeki yang bukan hak kita. Contohnya, dari setiap rizki yang kita peroleh, kita wajib memberikan sebagian, yakni sekitar 2,5% untuk membantu fakir miskin dan anak yatim piatu. Mari sisihkan sebagian penghasilan kita untuk mereka. Jangan ragu memberi meski sedikit. Mulailah dari yang kecil dengan niat tulus. Berkat dari sedikit yang kita berikan akan membawa keberkahan, bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi yang menerimanya. Percayalah, rizki yang tidak akan berkurang karena bersedekah, malah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan keberlimpahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya, berdagang tidak jujur. Jujurlah dalam segala hal, termasuk takaran dan timbangan dalam berdagang. Berusahalah untuk memberi lebih daripada takaran yang seharusnya, dengan niat bersedekah yang tulus dan ikhlas. Dalam berjual beli, jujurlah dan tunjukkan barang sebagaimana adanya. Dengan konsisten berbuat jujur termasuk dalam transaksi, insya Allah rezeki yang kita terima akan diberkahi dan melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, jika kita sudah berumah tangga, jangan sampai menyakiti perasaan anak dan istri kita. Hati yang terluka bisa mempengaruhi kelancaran rizki, bahkan pekerjaan. Selalu bahagiakan mereka, insya Allah rizki kita akan lancar, berlimpah dan diberkahi. Yang berikutnya, berbohong atau berdusta. Jangan berbohong atau berdusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan sifat tersebut. Orang yang suka berbohong, rizkinya pasti sulit. Yang berikutnya, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Jika punya jabatan, janganlah salah gunakan. Tanggung jawab yang diberikan harus diemban dengan baik, tanpa penyalahgunaan. Jabatan harus dijalankan dengan baik, karena kelalaian dapat merugikan orang lain, termasuk keluarga. Dampaknya mungkin tak terasa langsung, tapi nantinya bisa mengganggu rizki dan kehidupanmu. Dan yang terakhir, enggan atau pelit dalam berzakat atau bersedekah. Sahabat, jangan enggan berzakat atau bersedekah, karena itu bisa mempersulit rizkimu. Berzakat atau bersedekah merupakan cara mudah untuk menambah rizki dan keberkahan dalam harta serta kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-A'la ayat 14 yang berbunyi,
Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan membayar zakat fitrah atau bersedekah. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai beberapa hal yang dapat mempersulit rezekimu atau sebaliknya. Terlepas dari kebenaran, keberkahan, dan kenyataannya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini dan share ke siapa saja yang menurut Anda cocok dan wajib untuk melihat video ini. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tingkatkan kebaikan bersama agar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita tidak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita perbuat, dan apa yang akan kita dapatkan. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi misteri. Kita berjumpa di sini, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkannya supaya kita semua dapat belajar bersama, memperbaiki diri bersama agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, teruntuk semua yang menonton dan mendengarkan video ini, mari kita manfaatkan channel ini sebaik mungkin agar menjadikan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan syafaat dan ridhonya pada kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.